Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan liman arsala khayra mursali li khairi ummatin bi khairil milali. Fa afdhalus salati wassalamu ala Muhammadin safwatil anami. Qala ta'ala fi kitabihil karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adibu auladakum ala thalathi khisal, hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa tilawatil Quran, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat jamaah Darul Barakah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita kembali dipertemukan untuk belajar bersama-sama mengenal lebih dekat dan lebih mencintai Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini, lanjutan dari pertemuan sebelumnya, kita sampai pada pembahasan tentang kelahiran sudah ya? Sudah. Kelahiran sudah ya. Kita sampai pada wafatnya ibundanya sudah. Nah, dengan pamannya, soalnya kalau pengajian yang sama di beberapa tempat kan tandanya Pak Baliut jadinya. Ke Syam sudah, perjalanan ke Syam ketemu pendeta sudah juga. Oh, udah itu ya, alhamdulillah. Sebenarnya dari pertemuan dia dengan pendeta ini, pendeta Buhaira ini, semestinya dari situ Abu Thalib sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi pun dia sudah tahu bahwa ponakannya ini calon Nabi. Semestinya begitu kalau secara logika kita. Karena itu disampaikan langsung oleh pendeta pada Abu Thalib bahwa anak ini yang saya lihat ini kamu jangan bawa pergi, baiknya kamu bawa pulang, sebab ini Nabi, ini nanti yang akan menjadi Nabi akhir zaman. Waktu itu Rasulullah SAW baru berumur 12 tahun. Peristiwa seluar biasa ini tidak mungkin, wah mungkin udah kelupaan kali, itu kan umur 12. Rasulullah diangkat umur 40, wah 28 tahun dah lupa lah kayaknya gak mungkin lupa kalau manusiawi mah. Sebab kenyataannya memang setelah itu Abu Thalib gak berani lagi mengajak Sayyidina Muhammad SAW untuk berdagang ke Syam. Perdagangan dia ke Syam masih terus jalan karena itu adalah kebiasaan orang-orang Quraisy. Seperti dulu pernah kami sampaikan, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was saif. Itu ke Yaman dan Syam. Semestinya kalau pikiran kita, dia, oh ini Nabi akhir zaman, saya yang nanti akan menjadi pembelanya, saya akan menjadi pembantunya. Tapi kenyataannya ya lain ceritanya. Dalam sejarah kebanyakan ulama yang diriwayatkan ulama adalah dia sampai akhir hayatnya tidak mau mengucapkan syahadat. Seperti itu. Dan itu juga satu hikmah rahasia Allah Subhanahu wa taala supaya jangan ada sandaran atau alasan bagi orang yang menuduh bahwa ajaran Islam ini hasil didikan pamannya. Kalau didikan bapaknya udah nggak mungkin karena bapaknya meninggal sebelum beliau lahir. Didikan ibunya nggak mungkin juga, udah meninggal tatkala beliau berumur 6 tahun ibunya meninggal. Didikan kakeknya pun nggak juga karena beliau baru umur 8 tahun kakeknya meninggal. Mau bilang didikan pamannya nggak mau ikut. Maka sebenarnya dengan kondisi yang Allah ciptakan seperti itu, orang mengklaim Rasulullah SAW punya ajaran ini disadur dari tradisi Arab, hasil dari mempelajari kitab-kitab terdahulu, itu nggak punya sandaran sama sekali. Kalau kita mempelajari sejarah hidup beliau gitu, ini beliau sampai 3 tahun menjelang hijrah baru Abu Thalib wafat. Semestinya kalaulah mau dicari alasan bahwa Islam ini adalah hasil
dari mengambil intisari budaya Arab, ya kenyataannya Abu Thalib nggak mau ikut, paman beliau sendiri. Begitu. Nah, kita kembali pada lanjutan kajian kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau memang disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi Nabi akhir zaman yang menjadi panutan dalam semua sisi kehidupannya, maka walaupun paman beliau punya kasih sayang seperti itu, tetap beliau belajar mandiri dari kecilnya. Mungkin dulu sudah disampaikan bahwa beliau tidak ikut ke Syam, tapi beliau tetap mencari nafkah. Dengan apa? Menggembala kambing. Terus itu, jazakumullah, menggembala kambing. Sampai akhirnya Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini ditawarin untuk menjalankan perdagangan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Nah, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha ini, beliau pedagang besar yang memiliki banyak anak buah untuk menjalankan usahanya. Maka ditawarkanlah hal itu pada Rasulullah SAW. Bukan beliau yang mencari pekerjaan, ya, karena beliau sudah biasa menggembala kambing. Tapi ada mungkin sebagian orang kenal Khadijah radhiyallahu anha, melihat Rasulullah SAW nampaknya bisa juga untuk menjalankan usaha, ditawarin, maka dibuatlah kesepakatan. Dibuat kesepakatan, akhirnya Rasulullah SAW menjalankan usahanya ini. Kemana? Ke Syam juga sebenarnya. Ke Syam juga. Wallahu alam waktu beliau yang kedua ke Syam ini, apakah karena dianggap sudah aman oleh Abu Thalib lalu dibiarkan atau gimana, wallahu alam. Yang jelas beliau berangkat ke Syam lagi, tapi sudah dewasa. Maka disertakanlah khodim, namanya Maisarah. Waktu saya masih baca ini di bahasa Indonesia, masih sekolah gitu, kok yang nemenin perempuan ini gimana? Dalam hati begitu gitu. Nah, tapi ya ternyata Maisarah itu laki-laki gitu. Kalau di sini ada nggak laki-laki namanya Pak Maisarah gitu? Ada, Pak? Kalau kita dengar nama Maisarah tergambar laki perempuan? Perempuan. Dulu buat saya pikir begitu. Kok yang disatakan perempuan? Aneh gitu. Ternyata enggak, laki-laki ini Maisarah ini. Maka dibawalah harta Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha ini ke Syam. Kemudian selama perjalanan seperti sebelumnya juga, Maisarah melihat irhas. Udah saya pernah singgung belum irhas, mukjizat dan lain-lain, udah pernah saya bicarakan di sini? Kita belok sedikit pengertian-pengertiannya. Jadi peristiwa-peristiwa luar biasa yang Allah Ta'ala berikan pada beberapa orang itu berbagai macam, supaya kita bisa menilai dengan jernih. Yang paling rendah itu sihir. Sihir ini hak, maksudnya bukan suatu kebenaran, bukan, tapi suatu yang nyata. Allah Ta'ala turunkan lewat Harut dan Marut. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa dua malaikat ini diturunkan untuk menjadi ujian bagi manusia, mengajarkan sihir, menjadi ujian keimanan. Dan kemudian dengan sihir ini Allah kabulkan, sebab sihir nggak terjadi kalau Allah Ta'ala nggak kehendaki gitu. Allah kabulkan juga keinginan penyihir yang bekerja sama dengan setan, dengan jin. Akhirnya terjadi peristiwa luar biasa, sampai Sayyidina Rasulullah SAW pun pernah terkena sihir orang Yahudi. Tapi kena sihir yang nggak sampai, na'udzubillah,
pada syariat tidak, hanya perasaan sudah makan padahal belum, perasaan belum padahal sudah, hanya segitu saja, dan itu nggak lama. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam memberitahukan bahwa ada orang Yahudi meletakkan sihir padamu, menyihir Rasulullah SAW dan mengikatkan rambut pada sisir, diletakkan di bawah batu, di bawah sumur, lalu diberitahukan udah jadi ambil. Itu sihir. Dan ini makin menentang Allah, makin makbul gitu. Makin makbul, ya bantuan setan makin gede maksudnya. Sampai ada satu jenis sihir, maaf, di Iran gitu. Itu mereka dengan cara apa? Menyembelih anak kandung sendiri. Lalu darahnya ini dipakai untuk menulis tulisan permohonan pada setan. Orang mati aja akhirnya. Nah, ini sihir. Nah, kemudian itu yang paling buruk, yang paling rendah. Kemudian di atasnya adalah ma'unah. Ma'unah ini Allah Ta'ala berikan pertolongan gitu saja, bukan karena dia amalnya hebat atau ya, itu hanya Allah gitu. Allah berikan pertolongan. Kecelakaan bis, semuanya pada meninggal, ada bayi hidup. Kok bisa? Allah kasih ma'unah. Kenapa? Ya wallahu a'lam. Misalnya begitu. Atau ada kebakaran. Ada kebakaran, ada satu orang misalnya di situ. Mungkin dia punya amal baik, dia doa sebelum tidur, lalu tidur, yang lain kena, dia selamat. Nah, itu ma'unah. Waktu itu saja Allah Ta'ala turunkan pertolongan pada orang atau pada orang tertentu. Itu ma'unah. Bukan lantas dia ini punya kelebihan, nanti setiap kebakaran gak mempan, enggak begitu. Ya pas waktu itu saja Allah Ta'ala berikan pertolongan sehingga nampak luar biasa. Itu ma'unah namanya. Kemudian ada namanya tasarruf. Nah, tasarruf ini yang banyak ada di tempat kita di Indonesia. Orang dengan satu zikir, satu wirid tertentu atau dengan puasa tertentu lalu jadi luar biasa. Misalnya dikadek gak mempan, misalnya dibakar gak mempan, misalnya. Dan ini bisa sewaktu-waktu dia gunakan karena dengan susah payahnya gitu, Allah kasih itu. Itu namanya tasarruf. Nah, tasarruf ini ada dua hal yang kita mesti mengerti. Tasarruf ini bukan berbanding lurus dengan kedekatan dia dengan Allah, bukan. Maknanya ada dua orang misalnya. Yang satu belajar tasarruf tadi, sehingga waktu ada kebakaran, wah dia malah nantang, ternyata masuk dalam api nggak apa-apa. Yang satu normal-normal saja, kena api ya udah jadi melepuh aja. Bukan berarti yang punya tasarruf ini pasti lebih dekat pada Allah daripada yang tidak punya tasarruf tadi. Enggak mesti begitu. Sebab ini Allah Ta'ala berikan memang dengan kesengajaan dia susah payah tadi. Nah, begitu. Nah, orang yang mau susah payah melalui setan dengan sihir tadi saja Allah kasih, apalagi yang ini melalui amalan-amalan. Itu tasarruf. Yang kedua, yang kita mesti perhatikan, tasarruf ini tatkala kurang bimbingan, kurang kehati-hatian, kurang panduan dalam syariat, ini bisa kepleset. Kadang-kadang lafadznya lafadz seperti tasarruf, tapi bisa deket-deket ke sihir juga. Bisa deket ke sihir juga. Ada sebagian tempat misalnya naudzubillah, itu judulnya Al-Quran tapi bisa dipakai untuk bunuh orang misalnya. Nah, ini nggak bisa kita sebut tasarruf, ini lebih dekat pada sihir. Nah, itu tasarruf. Kemudian lebih tinggi adalah namanya karomah. Karomah ini Allah Ta'ala berikan pada kekasih-kekasih Allah. Memang karena amalan khususnya yang luar biasa, maka Allah berikan itu.
Ada dalilnya, banyak dalam Al-Quran. Banyak dalam Al-Quran. Nabi Dawud tatkala berperang lalu berhasil membunuh Jalut. Beliau waktu itu masih anak-anak, belum jadi nabi. Jalut membunuh Talut, masih belum jadi nabi, maka itu namanya karomah karena masih kecil sekali, atau bisa masuk irhas. Yang paling kuat dalilnya tentang karomah adalah cerita Siti Maryam. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa beliau ini Allah Ta'ala kirim makanan buah di luar musim, sementara beliau nabi bukan. Nah, itu kalau dari Al-Quran, dalil karomah. Dari hadis sangat banyak sekali. Allah Ibn al-Hadrami radhiyallahu anhu dengan pasukannya lewat di atas laut, menyeberangi lautan. Ini karomah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sedang berkhutbah, beliau bisa melihat pasukan yang di tempat jauh sana, beliau berikan komando sampai suaranya ke sana, jaraknya ribuan kilometer padahal itu karomah. Lah ini keluar biasaan ini nggak bisa disetel, beda dengan tasarruf tadi gitu maksudnya. Nggak bisa disetel. Wah, mau pakai lagi nggak bisa begitu. Karomah itu kapan Allah Ta'ala berikan? Itu karomah. Lalu di atasnya adalah irhas. Irhas ini peristiwa luar biasa yang Allah Ta'ala berikan pada calon nabi. Ya, ini pada Rasulullah SAW kita memang bicara itu, makanya saya singgung ini. Pada calon nabi. Beliau masih kecil, dibawa ke kabilah Bani Sa'ad oleh Halimatus Sa'diyah radhiyallahu anha. Tahu-tahu dengan datangnya beliau, tanaman jadi subur, kemudian kambing-kambing susunya jadi lebat, jadi banyak misalnya, itu irhas. Beliau lagi jalan, terdengar kerikil membaca salam, assalamualaikum ya Rasulullah, itu irhas. Termasuk ini nanti. Lalu di atasnya irhas adalah mu'jizat yang Allah Ta'ala berikan khusus pada Anbiya alaihi salatu wassalam, sudah masyhur ini. Nah, irhas maka Rasulullah SAW dengan Maisarah ini melakukan perjalanan. Selama di jalan ini Maisarah menyaksikan sendiri bagaimana nggak pernah merasakan teriknya panas matahari. Kemana berjalan berhenti selalu ada awan menaungi. Dah heran ya. Kemudian setelah itu di sana berdagang, lalu pulang. Dalam perjalanan pulang ini Khadijah radhiyallahu anha lalu sedang duduk di atas loteng rumahnya begitu, melihat kok ada orang aneh itu dari jauh. Itu seperti dinangui awan orang ini. Oh, lihat tuh. Iya, betul juga. Orang pada melihat, begitu dekat ternyata itu Maisarah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum diangkat jadi nabi waktu itu. Wah, ajaib orang ini. Maka kemudian selesai perhitungan, diserahkanlah semuanya. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang. Maisarah ditanya, gimana perjalanan kamu? Cerita luar biasa semuanya ceritanya. Luar biasa semua. Dari irhas tadi, kemudian perjalanan tentang akhlaknya, kemudian bagaimana di sana berdagangnya. Udah pokoknya terkesima saja si Khadijah. Maka dari situ Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha mengirim orang, Nafisah namanya, untuk meminta Rasulullah melamar gitu. Ya kalau perempuan kan nggak ngelamar, minta Rasulullah yang ngelamar. Maka dimusyawarahkan gimana ini. Paman setuju semua, yaudah dilamar aja. Maka dilamarlah. Kemudian dari situ menikahlah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, yang dinikahkan oleh paman beliau Amr bin Asad, yang waktu itu ya beliau walinya gitu. Nah, ini kita beralih sebentar ya.
Mungkin orang bertanya, misalnya ini, oh, waktu nikah berarti kan belum Islam. Misalnya begitu. Sayyidah Khadijah agamanya apa ini? Misalnya ini, kan belum ada Islam waktu itu. Terus gimana anaknya? Dan sebagainya dan sebagainya. Dalam surat Al-Masad, Allah Ta'ala berfirman, wa mra'atuhu hammalatal hatab, ada kata begitu. Dan istrinya Abu Lahab adalah pembawa kayu bakar. Ini kalau kita baca ini biasa aja, wa mra'atuhu hammalatal hatab fi jidihah mungkin begitu. Tapi bagi Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, satu kata ini saja bagi beliau sudah cukup menjadi dalil bahwa kalau laki dan perempuan menikah sesuai dengan ajaran agama yang mereka anut, sesuai dengan ajaran agama yang mereka anut, lalu masuk Islam, maka tidak perlu mengulang nikahnya. Kenapa? Karena Allah Ta'ala mengakui sahnya pernikahan mereka. Buktinya apa? Ini, wa mar'atu hammalatal hatab ini. Sebab semua ayat Al-Quran yang di situ menyebutkan imra'ah lalu disandarkan pada laki-laki, maka itu artinya adalah istrinya. Imra'atun Nuh, Imra'atul Lut, istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut dan sebagainya. Maka Allah memfirmankan wa mar'atuhu, istri Abu Lahab, maknanya Allah Ta'ala mengakui sahnya pernikahan Abu Lahab sehingga anaknya bukan anak zina. Itu maksudnya. Abu Lahab aja begitu, apalagi ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini berlaku hingga hari ini. Maksudnya gimana? Andaikan suami istri dulu sudah menikah, waktu Kristennya atau waktu Konghucunya, waktu agama apalah gitu, asalkan mereka sudah menikah sesuai agama mereka, masuk Islam nggak harus diperbarui lagi. Anaknya tetap anak sah, bukan anak zina. Bahwa waktu itu kan nikahnya ala agama mereka, nggak ada saksi, nggak ada misalnya ini, nggak ada akad. Nah, pokoknya yang menurut mereka nikahnya begitu udah sah, ya sudah. Masuk Islam nggak harus diulang lagi gitu. Ini saya bahas sedikit karena ini tadi. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, kebanyakan ulama mengatakan bahwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suami yang ketiga. Sebagian mengatakan yang kedua, maksudnya udah janda sekali. Kebanyakan mengatakan yang ketiga ini udah janda dua kali, bahwa kemudian menikah dengan Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kita bisa ambil dari sini? Bahwa segalanya tidak ada yang kebetulan, nggak ada yang kebetulan. Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Kita akan saksikan nanti hikmah di balik itu tatkala beliau pertama kali menerima wahyu. Bagaimana dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan gelisah, yang menenangkan siapa? Istrinya, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Sebab di awal-awal perjuangan beliau sebagai seorang nabi, ini bukan fase yang menyenangkan. Memang sampai akhir memang lebih banyak perjuangan, tapi di awal-awalnya sangat-sangat pahit gitu selama di Mekah ini. Maka nggak kebayang kalau pendamping beliau adalah misalnya masih ABG begitu. Apa kuat kira-kira? Apa bisa bertahan? Lihat Rasulullah tiap datang, darah datang, keringat bercucuran, debu, tanah dan sebagainya. Wah, ada ketakutan duluan. Tapi Allah Ta'ala mentakdirkan begitu. Bagaimana Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha yang sudah dewasa, berpengalaman, subhanallah, tahan aja. Setiap kali Rasul merasakan gelisah, bahkan awal menjadi nabi, tidak mungkin engkau disisakan Allah, engkau ini begini. Dan ada yang unik dalam pernikahan ini yang jarang disampaikan oleh ulama.
dalam kitab itu dituliskan bahwa tatkala kabar akan menikahnya beliau Sayyidina Muhammad SAW dengan Siti Khadijah, subhanallah, bukan hanya zaman sekarang ya, zaman dulu itu pun orang sudah sinis pada Sayyidina Muhammad SAW. Gimana gak senang Muhammad itu, kurang lebih gitu kalau bahasa kita, gimana gak senang Muhammad itu, dia yatim, miskin, gak punya apa-apa, dinikahi oleh janda kaya raya. Wah, enak lah itu, pokoknya jadi negatif aja. Dan itu sampai pada Sayyidah Khadijah, sampai. Dan intinya mereka semua pada ngincer gitu, intinya begitu saya. Kenapa sih kok gak saya gitu sebenarnya? Sebab nasab waktu itu beliau yang tinggi, terkaya, cantik dan sebagainya, pada ngincer. Subhanallah, cerdas dan bijaksananya. Begitu selesai nikah di hadapan banyak orang, beliau ikrarkan, di sini saya ikrarkan bahwa semua harta saya sudah saya hibahkan pada suami saya. Andaikan dia menceraikan saya akan keluar dari rumah ini tidak bawa apa-apa. Saya sekarang miskin gak punya apa-apa, ini saya hibahkan pada suami saya, terserah dia mau apa sekarang. Coba kalau seandainya naudzubillah suaminya ini matre, ya kan sudah selesai sekarang, udah jadi kaya raya, udah ikrar sah misalnya, tinggal ceraikan aja, atau tinggal cari tambahan yang muda-muda misalnya. Ya mau tentang gimana orang yang kaya di sekarang dia? Apa kenyataannya begitu? Kan enggak. Itu cerdasnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha itu. Cerdasnya begitu. Sehingga terdiam orang-orang. Nah, ini salah satu hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala dijodohkan di awal-awal ini adalah dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Satu tadi kedewasaan, kecerdasan. Yang kedua, sebagai bukti dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mau merenungkan atas tuduhan banyak orang yang menganggap maaf dan naudzubillah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naudzubillah tsumma naudzubillah sangat kotor sebenarnya. Tapi memang orang mulutnya kotor, ngomong kotor juga, menganggap bahwa Rasulullah SAW itu pemburu seks misalnya, naudzubillah. Andaikan seperti itu kondisi beliau, nah, semestinya ya di umur-umur itulah dia menikah dengan wanita-wanita muda. Di umur-umur itu, umur 25 kan seger-segernya itu. Apa nggak ada yang mau orang Arab kira-kira? Oh, dulu saya sudah ceritakan bagaimana bapaknya, kemudian kakeknya, beliau sendiri itu incaran semua orang. Incaran semua orang, semua wanita itu pengen dipinang, pengen dideketi, pengen kenal. Tapi beliau singkirkan itu. Anda kan seks yang diburu, oh itulah waktunya umur 25 itu. Justru menikah dengan wanita umur 40 tahun. Loh, kamu kan kemudian istrinya banyak. Oke, istrinya banyak setelah itu. Waktu menikah umur berapa beliau? Setelah Sayyidah Khadijah meninggal, umur kira-kira 50-an tahun. Waktu itu manusia normalnya bukan lagi puncak-puncaknya nafsu seksnya, udah enggak lagi. Kekuatan tetap ada, pemberian Allah Ta'ala. Tapi kalau nurutin nafsu itu udah lewat. Masih waktu muda itulah ngejar-ngejarnya. Ternyata kan enggak. Nah, ini Allah Ta'ala yang men-setting ini semua untuk menjaga kesucian Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulailah kehidupan Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan berumah tangga, dan dikisahkan bagaimana beliau hidup sebagaimana masyarakat Mekah waktu itu. Maka di antara kejadian luar biasa yang sangat terkenal adalah kejadian pembangunan Ka'bah.
Pembangunan Ka'bah ini dilaksanakan tatkala terjadi banjir besar, sampai akhirnya sebagian bangunan rubuh, sehingga orang-orang berpikir, gimana kalau kita renovasi? Mereka agak maju mundur juga, renovasinya pingin, tapi bongkarnya nggak berani, gitu. Ya pengen sih, tapi siapa yang berani bongkarnya ini? Saling pandang, kamu saja, kamu saja, kamu saja. Udah saya aja. Akhirnya dia sendiri yang berani. Amr namanya. Yang lain nunggu. Kita tunggu sampai besok ya. Kalau nggak ada apa-apa berarti kita bisa ikut. Kalau mati berarti jangan. Gitu aja. Ini siap jadi tumbal ini kelinci percobaan Amr ini. Maka Amr maju sendirian. Mulai dibongkar itu. Dah. Sore selesai pulang semuanya, ditunggu besok orang pada nunggu, Amr masih hidup gak ini? Dilihat, oh masih hidup ternyata. Ah udah kita bongkar kalau begitu. Itu cerita pembongkaran Ka'bah itu. Nah, subhanallah, Allahu Akbar. Allah yang mengatur semuanya. Amr ini akhirnya akan diangkat menjadi ketua panitia renovasi Ka'bah karena dia yang berani. Ini orang maaf masih belum muslim ini, masih kafir lah begitu atau musyrik begitu. Itu dia langsung naik ke atas batu, langsung dia pidato. Saudara-saudaraku, Ka'bah ini rumah Allah yang maha mulia, yang suci. Maka untuk renovasi ini bagi yang akan nyumbang, jangan sampai ada uang kotor yang dimasukkan di sini. Dan itu mereka tahu bahwa namanya uang pelacuran, uang judi itu kotor tuh tahu gitu. Cuman kalau sama nafsu aja. Maka dia katakan begitu. Uang hasil memelacurkan budak kalian, uang hasil perjudian, perampokan, jangan ada yang masuk di sini. Uang hasil kerja yang bersih yang masuk di sini. Amr pidatonya begitu. Subhanallah. Semuanya sepakat. Itu keputusannya. Apa hubungannya nanti? Maka dipugarlah itu sedikit. Dinding sudah selesai dipugar, mulai pada pondasi mereka agak maju dulu. Udah terus saja bongkar. Pondasi mulai diambilin. Kemudian ada batu dikisahkan dalam kitab itu segede kerbau begitu, batu gede sekali. Begitu dihantam oleh kapak, itu langsung satu Mekah itu gempa itu, bergetar itu. Udah. Berarti Allah menginginkan kita sampai sini aja pemugaran. Ini berarti pondasi ayah kita Nabi Ibrahim. Dah dari sini kita mulai. Maka dari situlah mulai pembangunan. Efek dari kesepakatan tadi apa? Semestinya bangunan Ka'bah itu kan, andai kan ini bangunannya yang kita udah lihat, kan semestinya bentuknya kubus begini, ya, plus Hijr Ismail itu. Dulunya itu ada dindingnya juga Hijr Ismail itu. Jadi bentuknya bukan kubus seperti sekarang ini. Sebelah selatannya kotak, sebelah sininya setengah lingkaran. Begitu dulunya. Dari zaman Nabi Ibrahim itu begitu. Karena di saat ini dibongkar, direnovasi itu, orang Mekah mengumpulkan uang halalnya nggak cukup untuk di sini, maka jadilah ini terbuka, gitu. Karena uang yang bersih nggak cukup ini, udah habis, kehabisan, maka udah dindingnya saya sini aja, ini biarin aja ditandain dengan pagar itu. Nah, itu subhanallah, yang nampak dalam kasat mata manusia begitu, hikmahnya kita yang menikmati sekarang. Kita nggak bisa masuk bangunan Ka'bah, tapi bisa masuk Hijr Ismail. Itu sama dengan masuk Ka'bah, udah sama saja, gitu. Sama saja. Itu satu pelajaran. Pelajaran berikutnya yang kita bisa langsung menangkap adalah bagaimana hati-hatinya ini untuk memasukkan jangan saya memasukkan sembarang uang untuk pembangunan Ka'bah ini tadi. Padahal dia masih
belum ada agama Islam waktu itu. Tapi sudah seperti itu hati-hatinya. Makanya ada sebagian ini ya, ada sebagian ulama mengambil pelajaran dari kejadian ini tadi. Kata beliau, kok dugaan saya ini, kata beliau ini ya, saya hanya menukil, kok dugaan saya ini kalau ada masjid terasa keeng, kurang berkah, orang ada nggak betah, nggak kerasan, itu jangan-jangan memang uangnya ada yang aneh-aneh yang di situ gitu. Wallahu alam. Sebab untuk Baitullah saja, walaupun yang bangun itu nyatanya masih nyembah berhala, tapi Allah nggak rela kalau itu sampai uang-uang kotor masuk di situ. Kan Allah yang mengatur tadi itu. Nah, itu pembangunan Ka'bah. Di kemudian hari sebenarnya pernah ini dikembalikan lagi begini ini. Pernah di zaman Abdullah bin Zubair. Lalu dirubuhkan lagi, dikembalikan seperti yang sekarang ini. Dan dulunya Ka'bah itu sebenarnya pintunya dua dulunya. Dari sebelah timur seperti yang ada sekarang, sama sebelah barat sini ada juga dulunya. Satu. Yang kedua, dulunya waktu sebelum dipugar ini, pintunya nggak di atas seperti sekarang ini, nggak. Pintunya di tanah aja. Tapi ini memang kesengajaan orang-orang Quraisy supaya nggak sebarang orang boleh masuk dan bisa masuk. Sengaja begitu. Dan sekarang dibiarkan dengan hikmah yang hanya Allah Ta'ala yang maha tahu gitu. Begitu. Nah, kembali ke pembangunan Ka'bah di saat Rasulullah SAW berumah tangga dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Tatkala sudah selesai, maka tinggallah peletakan Hajar Aswad. Semuanya berebut. Biar saya masang, sampai hampir perang tuh. Karena ini kehormatan ini. Andaikan raja ini mahkotanya gitu. Semuanya pengen dia menjalankan kehormatan. Akhirnya mereka sepakat, udah kita lihat besok siapa yang paling awal masuk Masjidil Haram, dia yang kita angkat. Mereka tunggu semuanya. Ternyata Sayyidina Muhammad SAW, oke lah kalau ini kita terima. Mereka datang pada Sayyidina Muhammad SAW menyampaikan itu. Subhanallah, kebijaksanaan dan kecerdasan Sayyidina Muhammad SAW beliau terima. Cuman untuk membawanya beliau minta rame-rame. Jadi andaikan Hajar Aswad itu diletakkan di kain begitu, diletakkan begini, Hajar Aswad di tengah begini, maka ujung-ujungnya ini dipegang oleh pimpinan-pimpinan kabilah supaya semuanya merasa mendapatkan kehormatan untuk membawa itu. Gimana cerdasnya beliau? Dibawa dari tempat penyimpanan, dibawa ke dekat Ka'bah. Begitu dekat, beliau yang ambil, beliau yang meletakkan. Oh, dari situ nama beliau makin harum luar biasa. As-Sadiqul Amin, orang yang bijak, orang yang cerdas, orang yang terpercaya, orang yang jujur. Lah pokoknya hujan pujian lah itu dari peristiwa itu. Nah, di sini juga kita lihat bagaimana tentang Allah Subhanahu wa taala menjaga Ka'bah tadi itu. Sehingga seperti apapun penguasa siapapun tetap Allah taala jaga. Dan sudah berkali-kali sebenarnya, bukan hanya yang pernah kita dengar dulu orang Iran pengen menguasai, mungkin ada yang ingat berita itu ya. Pura-pura membawa jenazah masuk, nggak taunya isinya bukan jenazah tapi senjata. Jadi sejak zaman dulu itu bukan pertama kali, sudah sering gitu usaha untuk merobohkan, untuk itu sudah sering. Tapi Allah Ta'ala jaga gitu. Ini pusat bumi, pusar bumi, nanti tatkala sudah tiba waktunya itu akan dirobohkan. Oleh siapa?
oleh orang Ethiopia. Dalam hadis sudah ada itu. Satu orang Ethiopia yang kurus kering, Rasulullah sebutkan begitu, kurus kering, dia akan dengan tenangnya merobohkan Ka'bah itu satu demi satu tuh bata diturun-turunin, nggak ada yang menghalangi. Nah, itulah dekatnya hari kiamat itu nanti akan terjadi. Nah, tapi selama masih jauh ya Allah Ta'ala akan tetap jaga. Orang mau berupaya kayak apapun dengan siasat apapun akan Allah Ta'ala lindungi. Nah, dan tatkala beliau mendekati umur 40 tahun menjelang beliau akan menerima wahyu, mulailah beliau merasakan kegelisahan dan akhirnya beliau berkhalwat. Tidak diceritakan atau saya belum ketemu, sudah nyari emang tapi belum ketemu ibadah apa bentuknya yang beliau lakukan dalam Gua Hira itu. Bentuknya apa wallahu alam, yang jelas beribadah aja, ya ta'abbad gitu aja, menyembah Allah Ta'ala. Saya sebagaimana dulu kami sampaikan bahwa seperti apapun sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam itu masih ada sisanya dalam kehidupan orang-orang Quraisy. Maka dorongan ibadah, dorongan mendekat pada Allah itu tetap ada. Cuman bentuk realnya gimana? Apakah bertakbir, tasbih? Wallahu alam. Yang jelas itu yang dilakukan oleh Sayyidina Muhammad SAW menjelang beliau menjadi nabi. Beliau ambil bekal, naik ke Hira, kemudian zikir di sana, beribadah di sana beberapa malam, pulang lagi, kemudian ambil bekal lagi, seperti itu. Kadang sampai sebulan, kadang beberapa malam, terus begitu. Nah, di sini kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersiapkan nabinya. Maknanya apa? Maaf, seorang nabi itu tidak cukup hanya nampak zahirnya saja yang sempurna di depan manusia. Tidak cukup begitu. Tapi keterikatan batin dengan Allah Ta'ala itu tidak bisa ditawar. Maka begitu pula lah pelanjut nabi ini, para ulama, para da'i semestinya juga seperti itu. Maaf, nggak cukup hanya misalnya hafal ini misalnya, itu nggak cukup. Susah untuk masuk dalam hati. Hubungan dengan Allah juga bisa ditawar. Makanya nantinya insya Allah kita akan mempelajari bahwa surat Al-Muzammil itu turun lebih dulu daripada Al-Muddathir. Al-Muzammil dulu, baru Al-Muddathir. Al-Muzammil perintah untuk bangun malam, Al-Muddathir perintah untuk menyampaikan pada manusia. Maknanya hubungan dengan Allah disempurnakan dulu, baru sampaikan pada manusia. Idealnya begitu. Bukan berarti nanti yang nggak soleh, nggak rajin ibadah, nggak boleh mengajak orang, nggak begitu. Ini idealnya seperti itu. Dibangun hubungan dengan Allah Ta'ala, baru kemudian hubungan dengan sama manusia, baru kemudian menyampaikan pada manusia. Nah, makanya Rasulullah SAW ditakhliyah dulu. Takhliyah itu maksudnya membersihkan kekotoran batin untuk nanti dihiasi dengan kebersihan dan perhiasan batin. Seperti sekarang ini ya. Seperti sekarang. Kan kita dianjurkan menjaga jarak, misalnya pakai masker misalnya. Untuk apa? Supaya kita nggak terkena tularan misalnya begitu. Nah, maka sebagaimana barang-barang yang bisa diindra atau bisa diselidiki itu bisa menular, maka keburukan akhlak itu bisa menular juga, bisa mempengaruhi juga gitu. Maka walaupun Rasulullah SAW tidak pernah beliau sampai naudzubillah melakukan pekerjaan yang nggak bagus, yang nggak baik begitu, tapi berdekatan, bertetangga, bersinggungan, bergaul itu tetap secara batin ada efek nggak bagusnya. Sehingga Allah Ta'ala setting sebelum beliau diangkat menjadi nabi, itu pengaruh itu dibersihkan dulu. Cara bagaimana? Jauhi itu. Terus gimana? Dekati Allah. Sehingga beliau duduk di Hira bermalam-malam, bertahannus, berkholwat untuk mendekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sebelum nantinya diangkat sebagai nabi. Nah, seperti itu. Makanya kita lihat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, saya ambil contoh satu aja sebelum saya tutup. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau kita melihat sekilas, tegasnya atau agak kerasnya beliau itu luar biasa, Pak. Luar biasa. Itu orang ngantri mau ngambil pembagian ghanimah misalnya, itu ada yang kelihatan nyerobot aja, ambil cambuk langsung dipukul depan orang banyak. Itu biasa. Tapi kenyataannya, kenapa beliau katakanlah agak keras setegas itu? Orang tetap mencintai, orang tetap segan, hormat dan tetap cinta, bukan kemudian dendam, benci. Enggak. Kenapa? Ulama menyebutkan dua masalahnya, dua sebabnya. Pertama, beliau tegas, tapi sisi lain sangat kasih sayang. Sampai anak-anak kecil pun, wanita-wanita pun berani minta tolong diajari buat roti. Ini kalau ukuran dunia, raja seluruh dunia ini. Wanita-wanita minta diajarin, tolong ajarkan kami buat yang benar, bisa enggak? Turun beliau depan ibu-ibu merakitkan cara buat roti. Kalau beliau bukan orang yang punya kasih sayang, ngapain ngurusin itu? Suruh aja orang lain. Beliau enggak. Nah, yang kedua, ini yang lebih penting, ini yang ingin kami sampaikan. Memang beliau pada manusia tegas, tapi hubungan dengan Allah Ta'ala luar biasa dekat dan beliau sangat takut pada Allah. Itu faktor utama. Sehingga walaupun kadang-kadang kata-kata beliau pedas, secara dohir pedas, Pak, maaf. Beliau pernah dimintain tanda tangan oleh utusan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an atas keputusan yang draft keputusan yang mau dibuat oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Yang lain sudah tanda tangan sepakat, tinggal Sayyidina Umar ini, karena beliau adalah ahli musyawarah Sayyidina Abu Bakar. Tolong kamu minta tanda tangan Umar, persetujuan. Begitu dilihat ini, apa ini? Kemudian ini diludahin itu surat, disobek oleh Sayyidina Umar itu. Apa gini ini? Kan pedes banget gitu. Tapi karena beliau sangat takut pada Allah, maka Allah Ta'ala tutupi itu semua sehingga orang tidak menjadi dendam atau benci, enggak. Tetap hormat dan cinta. Ada satu orang meninggal kira-kira 5 atau 6 tahun yang lalu. Orang Kanada, almarhum, subhanallah. Itu tiap jam 1 malam atau setengah 2 paling lambat, itu bangun tahajud. Udah setelah itu doa, nangis seperti bayi merengek-rengek ke ibunya, persis begitu. Umur sudah tua, pensiunan tentara beliau ini. Merengek sampai subuh tiap malam begitu. Apa efeknya? Maaf, malam hari, siang hari, papasan misalnya sama anak-anak yang pang begitu, yang agak preman begitu, pakai anti itu dipanggil, ikut, dibawa ke masjid. Bukan diomongin panjang lebar, cuma diomongin, kalau mau jadi benar sekalian, yang baik, pulang sana. Gak ada 1 menit ngomongnya. Pulang, mandi, datang, itu udah lepas semua. Saya tobat, saya mau ikut Bapak. Kok bisa begitu? Tadi hubungan dengan Allah Ta'ala kuat. Nah, Rasulullah SAW disiapkan begitu, itu maksudnya. Disiapkan sebelum beliau menghadapi ujian-ujian Quraisy yang waktu itu sebegitu dahsyatnya, belum lagi di luar sana Romawi, Persia dan sebagainya yang sebegitu kerasnya penentangannya. Maka beliau siapkan dulu rohani Rasulullah SAW dengan kholwat tadi, ditakhollikan, dikosongkan efek-efek negatif pergaulan dengan orang Arab Quraisy yang waktu itu belum Islam, dengan kholwat di Hira selama beberapa malam, turun ambil lagi, turun ambil lagi. Setelah itu baru Allah Ta'ala berikan wahyu pertama pada beliau. Nah, demikian untuk kajian kita kali ini. Semoga Allah berikan manfaat sebesar-besarnya pada kita. Sebelum ditutup mungkin ada yang ditanyakan, tapi semoga nggak ada lah ya. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar dari Allah Ta'ala, yang kurang dari kami sendiri, semoga Allah Ta'ala ampuni dan mohon dimaafkan.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu kira-kira 4 menit lagi untuk isyroknya, karena kita lihat masuk subuh 4.24 ya, maknanya waktu isyrok masuk 5.54, 90 menit setelah waktu subuh.